Ya. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ya, kita menggunakan led. Tambah sedikit lagi. Kita harus menggunakan led supaya si anak tidak terpindah dalam pelajaran yang tadi. Biar mampu dia tercapai cita-citanya masa yang akan datang. Bagus, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum duduk ya, saya bantu saja membantu ya. Baik. Di sini aja Ibu berdiri. Ibu-ibu sekalian, itu terkait dengan latar belakang mengapa dilaksanakan pembelajaran tematik. Pertama, di Indonesia dari rentang interval 32 tahun yang lalu selama kebijakan Orde Baru, dulu biasanya guru mengajar kepada peserta didik tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu melalui pembelajaran terpisah-pisah. Anak-anak belajar yang seperti ini tidak bisa menerima pengetahuan secara utuh kalau diberikan pembelajaran secara terpisah-pisah. Karena anak di usia kelas 1, 2, dan 3 melihat persoalan itu harus secara utuh, secara holistik, secara global. Bahwa tidak ada dikotomi antara pelajaran IPS dengan PPKN, dengan bahasa Indonesia, dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Maksudnya, anak-anak kelas 1, 2, dan 3 harus diberikan pembelajaran secara terpadu. Itulah melalui jaringan tema. Jadi misalnya kalau ada tema lingkungan, maka indikator di sana sudah ada pelajaran matematik, sudah ada pelajaran biologi, sudah ada pelajaran PPKN, sudah pelajaran bahasa Indonesia, dan sejumlah mata pelajaran yang lain secara integral antara satu mata pelajaran lain dengan mata pelajaran yang lain pula saling berhubungan. Itu maksudnya. Nah, selama ini ternyata siswa di kelas 1, 2, dan 3 guru senantiasa memberikan pelajaran secara terpisah. Jadi anak-anak tidak bisa memahami dan menerima pembelajaran yang seperti itu. Kedua, guru lebih cenderung mengarahkan pendekatan secara abstrak, tidak secara konkret, dan tidak kontekstualisasi. Sehingga tidak terjadi belajar bermakna. Contoh kasus, guru-guru kita cenderung memberikan contoh, beliau sendiri tidak paham. Anak-anak, tema kita hari ini transportasi. Ibu akan cerita tentang kereta api. Siapa tahu kereta api? Saya, Bu. Kan begitu ya? Maka kereta api itu panjang sekali seperti ular. Ini mengerikan. Ibu itu sendiri tidak pernah naik kereta api. Maksudnya Bu handle lam John. Kan Bu begitu ya? Kan nyambung? Kan nyambung kan? Gimana? Jadi maksudnya terjadilah banyak yang mengulang. Karena tadi belajarnya tidak menarik. Sudah? Yang Ibu jawab juga sudah mendapat bagian dari jawabannya. Hebat kan, belajar sekarang tidak ada yang salah. Nah, ya Bu ya. Maka Anda bengeh lu bantu. Alhamdulillah. Ayo Bu. Terima kasih kepada Bapak kita yang telah menambahkan keterangan yang lebih cukup dari yang sudah kita berikan. Ya, masih ada kira-kira pertanyaan yang perlu ditanyakan? Silakan satu lagi. Ada? Ada yang lain? Jelas semua pada Ya kan bagus tadi dengan pertanyaan Ibu sudah terjawab, ya kan? Nah, ada yang lain? Bapak jawab, Bapak ditanya. Hah? Duluan Bapak jawab. Oh begitu. Pertanyaan kami dan duluan Bapak jawab. Masya Allah. Hebat dah. Berarti Ibu connect dengan saya, ya kan? Alhamdulillah. Boka, nilai Lika. Ibu? Susah? Ada? Ada ya? Alhamdulillah. Pak? Ilun kan guru SD, Pak. Saya tidak punya pengalaman khusus dengan siswa di SD. Bapaklah yang lebih tahu. Boleh ditanya, mungkin saya yang salah. Itu yang lo pegang. Nah, pengalaman lainnya? Nah, begitu. Baik, ada? Sudah jelas semua. Nah. Jadi hanya ini saja dari kita. Waalaikumsalam. Oke, sebelum tampil kelompok B, mari Ibu lihat sebentar saja ya. Oke, kita lihat bentar di latar belakang tadi.
di awal.